dengan selesainya konsep host factory ini, munculnya konsep host factory ini, maka boleh dikatakan berakhirlah sudah persiapan panjang upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Pulau Jawa yang dulu rusak oleh tim berekstraksinya VOC. Mulai dari rencana Danres dengan Boysen dan rencana awalnya disambung dengan tim Mulir 1849, lalu ini berakhir dengan konsep host factory ini yang membuat persiapan itu bulat sehingga siap untuk menata betul-betul pengelolaan hutan jati di Jawa berdasarkan kelestarian. Apakah konsep ini bisa diterapkan di luar Jawa? Kalau misalkan memang bisa, kenapa tidak diterapkan di luar Jawa? Nah, yang menarik pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bisa nggak diterapkan di luar Jawa? Yang kedua adalah, kalau bisa, kenapa nggak dilaksanakan? Nah, oleh karena itu, saya hanya bisa menduga bahwa konsep ini tidak dipahami oleh para pengambil keputusan di Indonesia, kehutanan di Indonesia, sehingga ya tidak tahu bagaimana melaksanakan itu di luar Jawa. Buktinya adalah nanti pada beberapa event yang saya jumpai yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti. Jadi kembali saya ringkas konsep host ini yang sebetulnya nggak pernah ada pendidikan tentang konsep host ini di pendidikan kehutanan di Indonesia. Di mana kita jumpai? Kan nggak ada. Termasuk juga di UGM. Ya. Pak, kalau itu kita kaitkan dengan bukunya Pak Darwono tentang bagian hutan itu gimana, Pak? Nah, ini ya, jadi memang betul tahun 72 Pak Darwono menulis diktat tentang host updealing bagian hutan. Kemudian saya baca, saya sudah jadi asisten waktu itu. Justru dari situ saya tahu bahwa apa yang ditulis oleh Pak Dar itu masih belum selesai di dalam menerangkan sebuah konsep. Saya kira di Fakultas Kehutanan tidak ada diajarkan bagian hutan. Nah, tapi membuka pikiran saya bahwa ini ada sebuah besar yang harus saya selesaikan. Nah, jadi bagian hutan yang dikembangkan Pak Dar itu masih menggantung, masih terbuka, belum bulat. Kemudian saya mencari. Sayangnya literatur yang tersedia bahasa Belanda, saya tidak bisa. Untungnya tahun 86 ketika saya mempersiapkan S3 di Wageningen, saya mendapat sebuah prosiding simposium tentang pengelolaan hutan lestari yang diselenggarakan di Amerika tahun 1984. 100 tahun pengelolaan hutan lestari di dunia. Nah, saya mempelajari semuanya makalah-makalah yang ada. Dari situlah saya bisa menyimpulkan 3 syarat tercapainya asas pelestarian hutan di Jawa itu ya, yang sudah saya sampaikan. Batas kawasan yang diakui semua pula, bukan cara paling jelas. Permudahan harus berhasil. Yang ketiga, tidak boleh overcrafting. Ini saya simpulkan dari bacaan itu. Nah, sekarang bagaimana hal ini terwadai dalam suatu organisasi? Inilah organisasi yang disiapkan oleh Bruinsma, yang diterima oleh Jabatan Kehutanan tahun 1892, yang disebut host factory itu. Sehingga apa yang ditulis Pak Dar dan saya lanjutkan dari ini adalah bahwa bagian hutan itu sebetulnya terdiri atas 2 komponen yang jadi satu, yaitu adanya planning unit dan management unit. Ini saya ulang lagi, ya. Planning unit dan management unit sudah panjang lebar. Planning unitnya untuk mengontrol asas kelestarian, perencanaan berarti. Manajemen unitnya untuk mengontrol keuntungan perusahaan. Oleh karena itu nanti akan ada unit-unit manajemen bertingkat-tingkat, mulai dari RPH, kemudian PDH, lalu sesuai dengan jenjang pengawasan, beberapa RPH 3-4 jadi 1 PDH,
kemudian beberapa bidang dijadikan menjadi satu untuk membentuk apa yang disebut bagian hutan yang pada awal dulu menjadi suatu unit manajemen. Pak Dar menyebut RPH itu unit manajemen terkecil. Ini lebih dari terkecil yang kemudian dikelola oleh seorang Hofstadter. Oleh karena itu ini selesai konsep Hofstadter tadi. Ya, jadi ini saya minta dipahami betul, dihayati betul, seluk-beluknya dikuasai, tidak sekedar dihafalkan. Ya, kalau sudah menghafalkan nanti bisa keliru. Ya, sudah jelas? Oke. Oke, stop, bro.